Swastiastu. Selamat sore yang ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Teman-teman terima kasih sudah dapat berkumpul dalam kegiatan PKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Dede Agung. Saya adalah mahasiswa S2 Hukum Universitas Ngurah Rai, yang mana pada kesempatan ini ingin mensosialisasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan perubahan perilaku di era new normal. Nah, kenapa ada perubahan perilaku di sini? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kita dilanda pandemi yang namanya COVID-19. Banyak masyarakat, baik tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat yang menjadi korban. Nah, sampai sekarang untuk penyakit COVID-19 itu belum ada obatnya. Jadi bagaimana menyikapi, untuk menyikapi hal itu, jadi kita dari perubahan perilaku terkait dengan selalu melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Bapak Ibu sudah mengetahui yang namanya protokol kesehatan itu, yaitu 3M. M yang pertama itu adalah memakai masker. Nah, kenapa harus memakai masker? Seperti kita ketahui bersama bahwa virus corona itu penularannya melalui droplet. Dengan kita mempergunakan masker yang benar, full, ya, menutup hidung dan mulut, kita menjadi aman. Kemudian M yang kedua itu adalah menjaga jarak. Ya, menjaga jarak minimal itu 1 meter. Kemudian M yang ketiga itu adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, yang akan memberikan informasi terkait dengan 3R. Karena sekarang pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang meninggal. Nah, sehingga bagaimana kita untuk mencegah terjadinya memutus rantai penularan tersebut, kita selaku masyarakat harus selalu menerapkan yang namanya 3M. 3M itu adalah, yang pertama adalah memakai masker, kemudian yang kedua itu adalah menjaga jarak atau menghindari kerumunan, kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan dengan mempergunakan sabun pada air mengalir. Nah, di samping itu juga kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan yang namanya memperkuat imun kita, daya tubuh kita dengan olahraga. Kemudian di samping itu kita harus rajin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita berharap pandemi ini juga cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu, apalagi sekarang juga ada peraturan, kalau misalnya Bapak Ibu keluar rumah tidak memakai masker, itu ada sanksinya. Sanksinya itu sesuai dengan peraturan gubernur bahwa akan dikenakan sanksi atau denda sebesar Rp100.000. Dan apabila misalnya Bapak Ibu berjualan, misalnya punya warung di toko, wajib menyediakan tempat cuci tangan. Kalau tidak menyediakan, akan denda sebesar Rp1.000.000. Agar memberikan sosialisasi edukasi terkait dengan perubahan perilaku 3M. Nah, terkait dengan 3M ini, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa saat ini kita dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Bukan hanya kita saja, demikianlah masalah dunia, yang mana saat ini belum ada obatnya. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19, ini adalah penyakit yang sangat luar biasa, dalam artian bisa membahayakan dan sangat membahayakan terkait dengan penyebarannya. Dan banyak di antara kita, masyarakat kita, terutama tenaga medis dan juga masyarakat lain yang menjadi korban, terkena COVID-19, dan banyak juga yang meninggal. Dan kita sebagai masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan
kita harus melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan yang pertama itu adalah menjaga jarak. Oke, menjaga jarak itu minimal adalah 1,5 meter. Kemudian yang kedua adalah selalu mempergunakan masker. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah mencuci tangan. Oke, nah apalagi sekarang masyarakat, terutama di masyarakat di Karangasem kan terkenal dengan istilah penghidup, kan? Dan banyak masyarakat yang belum memahami terkait dengan cuci tangan. Dan misalkan pada kesempatan kita yang mengimbau kepada masyarakat agar selalu mencuci tangan dengan mempergunakan sabun pada air mengalir. Kenapa? Karena yang namanya virus COVID itu akan mati pada cairan deterjen atau antiseptik. Itu akan mati dan itu sangat meminimalkan terjadinya penularan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kenapa banyak tenaga medis banyak meninggal, itu bukan karena tenaga medisnya tidak mempergunakan masker, tidak mempergunakan APD, tidak. Yang menyebabkan dia meninggal itu adalah infeksi dari rumah. Contoh misalnya yang tenaga medis yang sudah mempergunakan protokol kesehatan, tetapi kadang-kala keluarga kita, anak kita, ya, kemudian istri kita pas pergi ke pasar tidak mempergunakan masker, kemudian pas dia bersentuhan dengan orang lain tidak mencuci tangan, pas baru datang ke rumah. Nah, itulah yang menyebabkan adanya kontak silang, ya, kontak silang kepada seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut terinfeksi COVID-19. Ini mungkin, nah, makin saya jelaskan sedikit. Nah, di sini bagaimana caranya kita tip mencegah penularan COVID-19. Yang pertama itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan pada air mengalir dengan mempergunakan sabun. Ya. Kemudian yang kedua adalah selalu mempergunakan masker. Nah, dalam mempergunakan masker, banyak masyarakat kita yang salah mempergunakan masker. Contoh, sering kadang-kadang maskernya itu ditaruh di dalam. Kan? Itu lewat, itu salah. Kenapa? Contohnya kita keluar ke jalan. Nah, kemudian di sini ada banyak orang. Kemudian dia menempel di sini apa? Sehingga kuman di area sensitif pada masker itu bisa mengenai hidung dan bisa terhirup oleh oleh hidung kita, sehingga itulah yang menyebabkan suatu infeksi pada diri kita. Ya, makanya tadi kalau mempergunakan masker, tolong mempergunakan masker yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Ya, karena dengan menjaga jarak kita bisa mencegah terjadinya penularan dan kontak dengan orang lain. Ada obatnya. Nah, untuk mengantisipasi biar kita tidak sampai tertular, kita harus selalu menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan 3M. Yang pertama itu adalah mempergunakan masker dengan baik dan benar. Dengan mempergunakan masker dengan baik dan benar, kita terhindar dari percikan yang namanya penularan melalui droplet. Karena virus corona itu penularannya melalui droplet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan massal. Karena apa? Kalau misalnya kita berdekatan, kita tidak tahu bahwa yang ada di samping kita itu terkena virus atau gimana, itu bisa tertular pada kita. Kemudian yang ketiga itu harus mencuci tangan, mencuci tangan dengan mempergunakan sabun pada air mengalir. Nah, dengan kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun, virus yang ada pada tangan kita itu akan mati. Di samping itu juga kita harus meningkatkan imun kita. Imun kita dengan pertama itu adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua itu adalah dengan olahraga. Olahraga imun kita akan meningkat. Dan yang paling penting juga itu adalah menjaga iman kita, meningkatkan iman kita, yaitu dengan cara berdoa kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Astungkara dengan kita melakukan hal itu,
kita terbebas dari virus corona. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya informasikan kepada Bapak Ibu dan Adik bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dan terbebas dari virus corona. Dan mudah-mudahan mohon diinformasikan kepada keluarga yang lain. Tentu kita harus tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, walaupun misalnya kita tetap melakukan aktivitas. Protokol kesehatan apa saja kan itu? Nah, itu ada 3. Yang pertama itu adalah menjaga iman kita, yaitu menjaga iman kita dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, umur panjang, kemudian mudah-mudahan COVID-19 ini bisa berakhir. Kemudian yang kedua itu adalah aman. Aman itu adalah pertama itu adalah selalu kita mempergunakan masker. Mempergunakan masker dengan baik dan benar dan semuanya tertutup, baik itu hidung dan mulut. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga jarak, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalau menjaga jarak itu minimal itu adalah 1 meter. Kemudian yang ketiga itu adalah rajin mencuci tangan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya sekedar mencuci tangan tanpa mempergunakan sabun, kita tidak tahu bahwa tangan kita itu ada virusnya. Kemudian kalau misalnya kita cuci tangan itu virusnya masih hidup. Kalau misalnya kita langsung mencuci tangan dengan mempergunakan sabun, itu virusnya pasti akan mati. Demikian. Kemudian yang ketiga itu harus meningkatkan imun kita. Dengan cara apa? Yang pertama itu adalah dengan olahraga. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dengan memperhatikan atau melakukan hal tersebut, langsung kali kita akan terbebas dari virus corona. Nah, di samping itu kita juga untuk meningkatkan kesadaran kita, memperhatikan, melaksanakan protokol kesehatan, pemerintah gubernur juga mengeluarkan yang namanya peraturan. Peraturan apa saja itu? Yang pertama itu apabila misalnya masyarakat tidak mempergunakan masker, baik itu di tempat kerumunan, di pasar, nah itu kena sanksi. Kena sanksi atau denda administrasi itu sebesar Rp100.000. Kemudian yang kedua, apabila misalnya Bapak Ibu misalnya mempunyai toko, warung, itu wajib menyediakan tempat cuci tangan. Kalau misalnya tidak menyediakan tempat cuci tangan, itu kena sanksi administrasi sebesar Rp1 juta. Nah itu, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan nantinya bisa diteruskan informasi ini kepada anggota masyarakat yang ada di rumah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih Ibu dan saya mohon maaf seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan Pak Santi. Om Santi Santi Om.